Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Kaisang Pangarep Francine Wijoyo dan akademisi yang juga sebagai pelapor Ubaidillah Badrun. Selamat malam Mbak Francine, Bung Ubay, apa kabar? Ya, selamat malam. Kabar Selamat baik. malam, Mbak Valeri. Baik, saya ke Mbak Berbaik Francine juga. terlebih dahulu. Mbak Francine datang dengan inisiatif sendiri, apa saja keterangan tambahan yang disampaikan Kaisang kepada KPK siang tadi? Ya, hari ini sih tadi ya, niatnya konsultasi, minta arahan dari KPK, dan ini keterangan yang pertama kalinya diberikan oleh Pak Kaisang sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, dan tadi dengan niat baik datang minta arahan kepada KPK atas dugaan gratifikasi yang beredar di media massa. Nah, yang dijelaskan di dalam konsultasi tadi dan klarifikasi juga adalah Mas Kaisang ini kan memang awalnya berencana untuk pergi dengan pesawat komersil di tanggal 20 Agustus, kemudian ngobrol-ngobrol dengan temannya, ternyata temannya ini berangkat juga ke Amerika di tanggal 18 Agustus karena searah, karena juga pesawatnya masih muat. Nah, tadi Mas Kaisang Pak nebeng lah istilah kerennya tadi ya, yang disampaikan Mas Kaisang kan, dia nebeng dengan pesawat pribadi milik temannya tersebut, dan kemudian juga pulangnya secara terpisah karena jadwal berangkat bisa barengan, tapi pulangnya kan jadwalnya beda karena temannya juga masih tinggal di Amerika untuk beberapa hari berikutnya. Tuh. Nah, kemudian tadi setelah sudah dijelaskan, tadi diarahkan oleh KPK untuk mengisi formulir gratifikasi, dan kemudian disarankan untuk nanti menunggu hasil analisa dari KPK apakah masuk sebagai dugaan gratifikasi. Ya. Jadi posisinya sekarang kita, Mas Kaisang ini masih menunggu lah tindak lanjut dan arahan dari KPK berikutnya seperti apa. Oke, Mbak Francine, yang menjadi pertanyaan publik, sosok teman yang menumpangi Kaisang jet pribadi ini siapa? Ada teman ini ya, teman mainnya Mas Kaisang itu tadi sudah disampaikan informasinya kepada KPK, nanti bisa dikonfirmasi atau ditanyakan kepada dari KPK. Baik, sosok teman ini informasi dari KPK berinisial Y. Ini teman main apa, Mbak Francine, dari kalangan pengusaha kah atau politisi? Nggak didetailkan seperti itu ya, hanya teman main aja kok. Baik, saya ke Ini Bung hubungan Ubay. pertemanan. Bung Ubay, tanggapannya dari pihak pelapor atas kedatangan Kaisang ke KPK hari ini. Ya, saya kira pertama sebagai warga negara memang sudah punya kewajiban moral ya, kewajiban etik. Kalau kemudian ada yang melaporkan, dia bisa klarifikasi. Itu telah satu konsekuensi sebagai warga negara. Kemudian dan karena subjek hukum ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian penjelasannya itu nebeng, ini kan juga perlu diklarifikasi lebih jauh oleh KPK tuh, perlu tanya termasuk kepada pemilik pesawatnya, apakah nebengan itu ditawarkan oleh pemilik atau saya yang minta nebeng. Kalau kemudian minta nebeng, kenapa? Kalau kemudian ditebengkan oleh pemiliknya, kenapa pemiliknya mau menebengkan private jet perjalanan yang cukup jauh dan dengan biaya yang mahal? Ada motif apa? Jadi sebenarnya perlu klarifikasi lebih jauh untuk memanggil pemilik private jetnya itu. Ini kan semuanya due process of law ya. Jadi semuanya sebetulnya ikuti aja jalur hukum ini, proses hukum ini, sehingga kemudian terang benderang tuh. Nah, kalau kemudian ternyata nebeng itu bagian dari pemberian dari pemilik pesawat untuk kemudian dan tertentu di bisnisnya, maka itu sudah masuk gratifikasi. Jadi kalau gratifikasi ya itu persoalan karena ada konflik of interest di situ, ada macam-macam, apalagi nanti dikaitkan dengan apa perusahaan yang kemudian punya kerjasama dengan wali kota dan seterusnya. Jadi saya kira ya KPK saya kira punya hak hukum untuk menelusuri lebih jauh perkara ini agar kemudian makin jelas sebetulnya ini masuk kategori gratifikasi atau bukan. Jadi kita tunggu saja proses KPK. Saya berharap KPK serius untuk melanjutkan memanggil pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan persoalan yang dugaan kuatnya adalah gratifikasi ini. Oke,
Bung Ubay, sebelum adanya klarifikasi dari Kaisang terkait menebeng pesawat teman ini, barang bukti apa saja yang Anda serahkan ke KPK yang mengarah ke temuan gratifikasi? Bukti awal sudah kami berikan ke KPK dan sebetulnya banyak bukti-bukti yang sudah terang benderang sebetulnya karena dia sudah menjadi milik publik. Jadi karena datanya terang benderang, ya KPK tinggal melanjutkan sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh KPK sesuai dengan undang-undang undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Yang di dalamnya juga mengatur soal gratifikasi. Jadi sebetulnya kalau lihat kronologinya, kemudian manifest yang sempat kemudian bocor ke publik, itu kan ada wilayah bukti yang sudah menjadi konsumsi publik dan itu sudah terang benderang. Seterang matahari di siang hari lah kira-kira begitu. Tinggal KPK apakah dalam proses klarifikasi itu kemudian memanggil pihak-pihak terkait lalu ditemukan motivasi yang sifatnya gratifikasi. Nah, kalau itu ditemukan ya berarti kena gratifikasi. Kalau tidak, nanti argumen hukum apa yang harus dikemukakan oleh KPK untuk menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi. Kalau kami melihat ini sebetulnya terbaca dengan kuat bahwa ini dugaan kuatnya gratifikasi. Nanti apakah gratifikasi itu termasuk gratifikasi dibagi menjadi dua tuh. Yeah. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tinggal nanti KPK menentukan ini masuk kategori apa. Kalau itu kemudian masuk kategori hukum yang tadi saya maksud, ya bisa kena gratifikasi dan tidak kena ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Saya kira itu. Oke, Mbak Francine, tadi pada saat ke KPK, apakah Kaisang sudah menyerahkan bukti-bukti kalau ia betul-betul menebeng, mungkin dari percakapan handphone atau semacamnya? Tadi kan sifatnya konsultasi dan baru diarahkan tadi untuk mengisi formulir gratifikasi. Itu aja sih. Tadi kita ikuti sesuai arahan dari KPK saja. Tadi cuman saya ingin sedikit mengklarifikasi. Tadi kan Pak Ubay menyebut wali kota ya. Mungkin yang dimaksudnya tadi Mas Gibran kan ya posisinya. Izin menjelaskan saja bahwa saat ini posisinya Mas Gibran bukan sebagai penyelenggara negara. Masuk pada saat di tanggal 18 Agustus tersebut ketika Mas Kaisang berangkat. Iya. Kalau Gibran penyelenggara negara. Ya, Bung Ubay silakan ada tanggapan. Saat ini kan sedang tidak menjabat sebagai penyelenggara negara. Kan beliau sudah mundur sebagai wali kota dan masih menunggu pelantikannya nanti Oktober. Jadi saat ini statusnya sedang tidak menjabat sebagai penyelenggara negara. Ya, oke. Kita memahami itu. Tetapi konteks yang kita maksud itu ketika Mas Gibran membuat kerjasama dengan perusahaan itu posisinya sebagai wali kota. Nah, kemudian yang kedua, Kaisang ini bukan sekedar subjek hukum warga negara biasa, tapi Kaisang juga adalah warga negara yang anak penyelenggara negara. Jadi mau tidak mau dalam Undang-Undang Tipikor itu yang dimaksud gratifikasi itu tafsirnya dan bahkan di kitab undang-undang pidana yang lain itu termasuk yang disebut gratifikasi itu termasuk pada keluarga juga. Jadi bukan hanya untuk pelanggar negaranya. Jadi siapapun untuk pejabat publik yang punya keluarga juga mesti hati-hati. Itu kan terjadi juga dalam kasus misalnya kasus ketua MA itu ketika ternyata gratifikasinya diberikan melalui menantu gitu. Jadi itu juga bisa terkena. Jadi saya kira ini juga peringatan keras ya untuk seluruhnya sebetulnya. Siapapun yang menjadi pejabat itu anak, istri, ponakan itu mesti hati-hati gitu. Nah ini menjadi pelajaran berharga. Makanya ya tidak bisa juga kalau kemudian dibantah bahwa Kaisang tidak masuk kategori gratifikasi. Jadi ada kemungkinan besar nanti tinggal bukti-buktinya ya. Apakah misalnya tim hukumnya Kaisang mampu membantah bukti-bukti itu atau KPK punya temuan sendiri. Nanti kita lihat. Oke, Mbak Francine ada tanggapan? Ya nanti kita tunggu saja hasil analisa dan penelaahan dari KPK seperti apa. Tapi ya kan hari ini Mas Kaisang sebagai warga negara sudah beretikat baik, berinisiatif secara pribadi untuk menunjukkan bahwa sebagai warga negara kita harus taat hukum dan itu sudah ditunjukkan oleh Mas Kaisang hari ini dengan melakukan tadi konsultasi ke KPK untuk mengklarifikasi juga dugaan gratifikasi yang beredar itu. Oke, Mbak Francine, apakah ada rencana teman Kaisang sosok berinisial Y ini akan dipanggil untuk mengklarifikasi juga? Hal ini tentunya kan
ranahnya sudah di KPK ya. Kan Mas Kaisang sudah konsultasi, sudah menjelaskan, sudah mengisi laporan sesuai dengan arahan KPK. Nanti kita tinggal tunggu saja tindak lanjutnya dari KPK akan seperti apa. Baik. Saya boleh memastikan ya. Baik, terakhir Bung Ubay silakan ditanggapi. Itu kan Kaisang datangnya ke gedung KPK yang lama ya. Betul. Gedung Dewan Pengawas. Direktorat. Iya, ya sebetulnya sih agak unik tuh kenapa datangnya di gedung KPK yang lama ya. Mestinya mungkin kalau misalnya, ya silakan Pak Ubay diselesaikan dulu. Ya itu tanda tanya publik sebetulnya. Kenapa datang ke gedung KPK yang lama dan kenapa tidak di gedung KPK yang baru? Kemudian Kaisang juga ada foto-foto. Ingat saya kalau masuk ke gedung KPK itu aturannya tamu itu nggak boleh ada foto-foto itu. Saya tahu fotonya itu kok di dalam lagi ya, menyebar kemana-mana. Itu ada aturan di dalam. Boleh saya bantu jelaskan, Pak Ubay? Boleh, singkat saja, Mbak Francine, silakan ditanggapi. Ya, mungkin kalau Pak Ubay datang ke sana, itu bisa dilihat bahwa untuk pelaporan LHKPN itu memang di gedung lama, Pak Ubay. Di situ ada ruangannya, termasuk juga tadi bertemu dengan Direktorat Gratifikasinya. Tadi juga di sana memang lokasinya. Mereka memang menemuinya di situ. Dan kemudian tadi terkait dengan foto-foto itu memang di lobi tidak ada larangan karena ini kan sifatnya adalah pelaporan, kemudian orang juga bisa lapor LHKPN ke situ datang langsung tanpa ada larangan. Oke, jadi gedungnya memang sudah lokasinya tepat. di gedung depan tersebut, iya sudah tepat sekarang. Itu setelah diterima sebagai tamu ya? Apa sebelum foto-foto itu? Kenapa Pak Ubay? Setelah diterima sebagai tamu tanda dan atau sebelum foto-foto itu terjadi sebelum diterima sebagai tamu? Kan kita foto-foto ada di lobi, Pak. Lagi nunggu di lobi. Karena ada lagi Sebelum memberikan klarifikasi ya, Mbak Francine. Iya, maksudnya KPK, ya kan tidak ada larangan juga untuk foto-foto. Kalau dilarang tentu kami tidak akan melakukan itu. Ya kan? Ya, Baik. itu karena biasanya kalau kita ke dalam itu nggak boleh ada foto-foto tuh, dilarang, handphone aja disita. Nah, ini masalahnya tadi di gedung yang mana nih Pak Ubay? Karena tadi Pak Ubay kayaknya belum tahu kalau ada ruang LHKPN di gedung depan tersebut. Memang laporan terkait dengan Direktorat Gratifikasi di sana, Pak. Oke, itu ada aturannya tuh, KPK nggak tahu apa KPK melihat aturan yang Baik. Ya nanti diserahkan pada KPK. Baik, mohon maaf Mbak Francine, Bung Ubay karena waktu kita terbatas. Malam hari ini kita sudahi dulu diskusinya dan kita nantikan update selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelesaian laporan gratifikasi ini. Terima kasih banyak Mbak Francine dan Bang Ubay telah bergabung di Aini Sore. Selamat malam.